Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja nasional kelima relawan Projo. Dalam forum Rakernas Projo, Presiden Jokowi meminta relawannya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan politik jelang Pilpres 2024 meski sosok yang didukung hadir dalam Rakernas Projo. Di situ terlihat kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apakah ini sinyal dukungan Jokowi pada Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Nana. Oke Mas Hanta, Anda percaya bahwa relawan Projo ini akan tegak lurus dengan pilihannya Pak Jokowi? Kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Budi, kalau Pak Jokowi memilih A, maka relawannya akan memilih A. Kemudian kalau Pak Jokowi memilih B, relawannya juga akan tegak lurus memilih B dari Sabang sampai Merauke. Anda percaya bahwa ini akan tegak lurus seperti itu? Kan ini bukan partai politik, bagaimana memastikan bahwa relawan akan punya sikap yang sama dengan Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi yang kita sebut Jokowi itu adalah sekarang ini Presiden Republik Indonesia. Beliau tentu punya otoritas kekuasaan dan kewenangan yang kuat. Lalu dengan otoritas dan kewenangannya itu, Pak Jokowi tentu memiliki kepentingan siapa untuk menjadi penerusnya. Dan lalu catatan pentingnya adalah dengan yang dimiliki oleh Jokowi yang kita sebagai aktor politik ya, memiliki jejaring kekuasaan yang relatif kuat karena sedang menjabat, sebagai memiliki jejaring partai-partai politik dan dari relawan, itulah yang menyebabkan saya kira para relawan nanti bisa terpaksa atau secara setia loyal untuk tegak lurus pada Jokowi. Jadi sepanjang Pak Jokowi masih memiliki popularitas politik, memiliki itu, maka ada potensi untuk terus tegak lurus. Jadi ada potensi untuk kuat karena keduanya saling membutuhkan simbiosis politik mutualisme. Karena salah satu jejaring, karena Pak Jokowi saya katakan tadi bukan ketua umum partai, salah satu kekuatan beliau selain sebagai presiden sedang berkuasa, memiliki jejaring relawan-relawan yang cukup solid seperti Projo. Di saat yang sama saya kira Projo juga memiliki kepentingan dengan dekat dan selalu bersama Jokowi akan menjadi entitas politik yang kokoh untuk menjadi penyimbang meskipun tidak sekuat partai politik misalnya. Sehingga dua hal ini sangat penting untuk mengambil peran dalam dinamika politik elektoral 2024. Satu sisi Pak Jokowi sebagai aktor politik sekaligus presiden sedang menjabat berpotensi besar menjadi kingmaker yang kuat di luar ketua umum partai yang sekarang ini. Saya ulangi, berpotensi menjadi kingmaker di luar Ibu Megawati, di luar Pak Surya Paloh, di luar Prabowo dan sebagainya. Satu-satunya aktor di luar ketua umum yang berpotensi menjadi kingmaker yang bisa mengumpulkan partai politik adalah Jokowi. Karena itulah Jokowi saya kira, prediksi saya di 2024 memiliki peran yang cukup strategis dalam menentukan siapa calon presiden. Di luar nama Ibu Mega, luar Pak Surya Paloh berpotensi sebagai kingmaker. Nah, di titik inilah saya kira statement Pak Jokowi bicara 2024 itu sangat penting. Dan tidak hanya bagi relawan, tetapi bagi partai politik, bagi dinamika politik elektoral kita menjelang 2024, 2 tahun ke depan ini, saya kira sangat ditentukan pada dinamika ini. Termasuk statement terakhir di agenda di acara nanti kita bahas itu. Nana. Oke, Mas Hanta, selain menjadi kingmaker ya, seberapa signifikan sebetulnya perannya Pak Jokowi dan relawan Projo ini ya? Kita tadi banyak sekali kalau menurut Pak Budi ya, dari Sabang sampai Merauke, dari akar rumput, dari grassroots. Tapi selain menjadi kingmaker, seberapa signifikan sebetulnya perannya Pak Jokowi dan juga relawannya untuk mendongkrak elektoral salah satu capres yang akan di-endorse pada Pilpres 2024? Ya. Dibandingkan jaring relawan yang lainnya, saya kira harus kita akui memang Projo relatif yang paling solid ya, kokoh, tidak terbelah dukungannya dan konsensus cukup besar ke sini. Tetapi dalam dinamika politik kita nanti ada dua tahapan, Nana, ada dua, yaitu sebelum eleksi, pertarungan pemilihan itu ada kandidasi pencalonan. Nah, di kandidasi ini yang paling kuat menentukan dan otoritas tertingginya ada di partai politik. Karena tidak dapat dukungan partai politik, siapapun sekuat apapun kekuatan elektabilitas dan dukungan partainya, maka dia tidak bisa naik ke dalam arena pertarungan. Jadi itu, saya kira kekuatan relawan itu diperlukan untuk mengimbangi sebagai daya tekan tanda petik untuk mengimbangi hegemoni kekuatan partai dalam proses kandidasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan Nana yang menarik tadi, yang mana kekuatan Pak Jokowi, saya kira di luar, saya ulangi, di luar kekuatan misalnya pertemuan para ketua umum, Pak Jokowi berpotensi mengumpulkan masih memiliki otoritas dan pengaruh, apalagi beberapa ketua umum menjabat di menteri, menjadi pembantu presiden.
maka berpotensi, misalnya, katakanlah, tersimpanglah, terpisahlah antara Pak Jokowi dan PDIP. Kalau bergabung satu partai kan jelas siapa yang akan didukung. Tapi kalau ternyata tidak bersama PD Perjuangan, maka Jokowi sebagai aktor politik sekaligus yang sedang menjabat sebagai presiden, berpotensi untuk mengumpulkan partai-partai di luar PD Perjuangan, katakan misalnya saya sebut saja Golkar, kemudian sekarang sedang mereka bertemu itu Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan PKB, partai-partai dalam pemerintahan itu berpotensi bersama Jokowi membuat poros koalisi tersendiri. Nah, itulah kekuatan Jokowi. Di saat yang sama, kalau kita bikin triple kekuasaan ini karena ada Jokowi sebagai aktor politik, kemudian ada partai-partai yang sekarang sedang berputar juga mencari dinamika politiknya untuk mencari figur-figur yang berpotensi kuat menang. Di saat sama ada kekuatan relawan. Relawan ini secara kualitatif dia bisa mempengaruhi, mengimbangi seperti pengalaman 2014-2019 kekuatan partai. Secara kuantitas, secara kekuatan real nanti ya bisa menjadi mesin politik potensial bersama partai-partai. Tentu seperti Projo dan beberapa relawan tentu bisa diandalkan. Tetapi lagi-lagi saya kira semua baik Pak Jokowi, baik Projo yang sekarang maupun partai-partai lain, semuanya masih akan melihat perkembangan. Dua perkembangan hal penting, perkembangan pergeseran peta elektoral, kekuatan potensi kemenangan, apakah figur A, B, C, D, karena masih hampir 2 tahun, itu sangat menentukan nanti dinamika dukungannya. Kemudian posisi pengaruh Pak Jokowi sendiri di pemerintahan. Apabila tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi stabil tinggi, itu juga akan mempengaruhi Pak Jokowi semakin kuat pengaruhnya. Pun bisa sebaliknya. Yang ketiga saya kira juga sikap-sikap partai itu juga mempengaruhi. Jadi dinamika ini sangat berpengaruh. Kita tidak bisa melihat politik hari ini akan sama tahun depan, akan sama menjelang 2024. Tetapi untuk signal hari ini cukup jelas dan lumayan terang untuk kita analisa terkait dengan statement Pak Jokowi di nanti ini saya mau tanya nih. Saya mau tanya nih ke Pak Budi. Mas Hanta, nanti Anda bisa analisis. Jadi kalau saya bisa recap tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa relawan ini menjadi alat daya tawar barunya Pak Jokowi begitu ya, menjadi mesin politik yang bisa dikonsolidasikan dengan partai-partai yang mungkin berbeda ataupun punya pandangan yang sama dengan Pak Jokowi untuk menyodorkan calon tertentu begitu ya. Kita belum tahu calonnya siapa karena masih belum jelas elektoralnya. Oke, Mas Hanta, tadi sudah dibocorkan sebetulnya oleh Pak Budi bahwa ada beberapa suara di akar rumput relawan Projo di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur itu dekat ataupun mendukung Pak Ganjar. Saya ingin Anda menganalisa ya, pernyataannya Pak Jokowi itu message-nya kuat sekali, bentuk dukungan terbuka kepada Ganjar Pranowo atau hanya atau hanya ingin mencuri perhatian atau testing the water atau apa sih Mas Hanta menurut Anda? Kalau tema CNN ini kan kode Jokowi dukung Ganjar, saya kira kode. Tapi kodenya terlalu terang. Tapi ada poin, 2 hal. Kalimat sebenarnya. Kalimatnya ojo ke susu, jangan terburu-buru, dan meskipun yang kita dukung ada di ruang yang ini. Nah, saya mau menganalisa itu secara singkat. Jadi kode ini terang dan jelas sebenarnya, tetapi belum diputuskan, belum dibungkus, jadi masih mungkin ada perubahan gitu. Dalam politik kata dukung itu kan merupakan bobot politik tertinggi, Nana. Jadi dalam politik elektoral dukung itu jelas ya. Kalau soal kode tadi kan Nana di awal pertanyaan Prof sudah mengatakan pilihannya di Jawa Tengah. Kemudian ada kehadiran Ganjar. Kemudian ada signal kuat dari Pak Jokowi, meskipun Budi Ari bilang di sana hadirnya ada Pak Jokowi, ada Pak Mas Budi sendiri seterusnya. Ya kalau kita bicara ya kemungkinannya Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Jadi ya kalau realistis dan konsensus kita adalah Pak Ganjar, kodenya kuatnya. Tetapi poin pentingnya itu kan satu ke sana. Meskipun ada nama lain yang berdasarkan berdasarkan elektabilitas, data-data survei yang bisa menjadi pegangan itu kan ada Ganjar, kemudian Prabowo, Anies. Kalau kita urutkan ya pasti Ganjar lah yang paling mungkin, yang paling dekat yang dengan Jokowi. Itu satu sisi. Tapi ojo ke susu itu penting. Kenapa itu penting disampaikan Pak Jokowi? Satu, untuk menjaga dinamika situasi politik nasional kita. Apalagi misalnya ada persoalan ekonomi, persoalan minyak goreng, BBM dan seterusnya. Itu penting dijaga. Kalau ternyata itu dikesankan Pak Jokowi terlalu mementingkan urusan politik penggantinya beliau, itu kan tidak baik. Dan itu berbahaya secara persepsi publik bagi Pak Jokowi sebagai presiden. Itu satu. Yang kedua,
Jokowi saya kira tidak menutup peluang lain. Meskipun ada kode kepada Ganjar, ada kemungkinan bukan Ganjar. Kenapa? Karena menunggu dinamika politik elektabilitasnya. Kalau Ganjar 1 tahun menjelang atau 3 bulan lagi tiba-tiba drop, elektabilitasnya turun, saya kira Pak Jokowi realistis. Orang yang akan didukung adalah orang betul-betul akan menang, yang bisa meneruskan visi dan programnya. Bisa jadi bergeser kepada nama lain. Jadi yang dipantau perkembangan kedua adalah memantau perkembangan elektabilitas. Kalau Ganjar stabil bahkan bisa naik dari Pak Jokowi trennya, mungkin arahnya ke sana. Dan ketiga adalah membaca dinamika perkembangan di partai. Dan ini penting kalau kemudian Pak Jokowi terang menjelas mendukung Ganjar, itu agak berbahaya juga. Karena PD Perjuangan, partainya Pak Jokowi belum memutuskan. Dan ada nama Mbak Puan Maharani yang cukup kuat santer disebut di PD Perjuangan. Sehingga penting untuk memberi bola tanggung. Kodenya ini kalau sepak bola ya bola tanggung, belum ditendang ke gawang. Tapi sudah disiap-siapkan sedikit di garis kotak penalti lah kira-kira gitu. Jadi preferensinya tapi kodenya memang ke Ganjar Pranowo begitu ya Mas Hanta, analisis Anda ya? Kodenya ke sana, bukan ke Mas Budi Ari. Bukan ke Mas Budi Ari, bukan ke Pak Muldoko, tapi memang kotak penaltinya itu saat ini preferensinya adalah Ganjar Pranowo begitu ya Mas Hanta ya? Ya, kodenya ke sana kalau saya baca. Saya kira tidak terlalu sulit untuk membaca kode atau signal yang dikirim oleh Pak Jokowi. Meskipun itu bisa direvisi, karena itulah dibikin gantung. Meskipun terang bola tanggungnya itu. Mas Hanta singkat saja ya. Saya kira memang itu tujuan Mas Budi Ari, biar kita terbentuk persepsi kode itu diarahkan ke Mas Ganjar. Si Mas Budi Ari ini pura-pura malu aja, padahal sebenarnya memang pengen kasih kode Ganjar. Oke, Mas Hanta, singkat saja ya. Saya harus tanya pertanyaan ini karena penting. Kenapa kemudian Presiden Jokowi berani mengeluarkan message yang seterang itu? Saya kira karena waktunya tidak lama lagi. Kita datang ke TPS bagi pemilih memang masih lebih hampir 2 tahun. Tapi bagi aktor politik seperti Pak Jokowi, ketua umum partai, itu pemilu seperti bulan depan. Sehingga mereka harus cepat-cepat mengambil langkah. Ditambah saya kira belum dapat partai. Pak Jokowi kan butuh orang untuk melanjutkan visi programnya. Sehingga ini perlu untuk disampaikan. Yang kedua, partainya Pak Jokowi itu PD Perjuangan tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Sehingga Jokowi merasa penting untuk menyiapkan kapal alternatif kepada suksesornya. Apakah siapa namanya, kita tidak bicara nama. Nah, karena itu penting juga untuk membuat peta politiknya seperti apa, ada perputaran partai-partai dukungan. Karena kalau Jokowi sebagai presiden tadi sudah menentukan arah politiknya, saya kira itu akan menentukan peta politik akan lebih terang dan jelas lagi. Siapa lawannya dan sebagainya. Kita kan banyak aktor ini, baru bicara Jokowi sebagai kingmaker, nanti ada aktor-aktor di luar Jokowi yang sangat banyak sekali saya kira berpotensi. Baik, kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya, apakah message ataupun kode dari Presiden Jokowi akan semakin terang terhadap relawan Projo dan juga kepada publik, karena sekali lagi tiket pencapresan itu datangnya dari partai politik ya Pak Budi ya. Jadi kalaupun Presiden Jokowi sudah memberikan endorsementnya, memberikan dukungannya, relawan Projo juga mendukung. Tapi kalau partai politik tidak memberikan tiket, nah itu masalah baru akan muncul. Apakah Presiden Jokowi akan menyiapkan tiket, mengkonsolidasikan koalisi partai untuk kepada calon suksesornya? Kita nggak tahu, nantinya konstelasi politik akan semakin menghangat. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketum Projo Budi Ari Setiadi dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Luar biasa sekali analisisnya. Nanti kita ketemu di analisis berikutnya, di diskusi berikutnya. Sehat selalu Mas Hanta dan juga Pak Budi. Terima kasih, Nana.